Namun aku tetap memaksa untuk tetap pergi ke Aussie. Sampai pernah aku mendiamkan ibu di rumah, dan pada saat ibu mencoba berbicara denganku, aku meledak dan kukeluarkan semua perasaanku tentang ibu yang tidak mendukung cita-citaku. Setelah ujian, aku menelpon balik ke tanteku dan dia memberi kabar kalau ibu tidak sadarkan diri setelah menjalani operasi. Perasaan dan pikiranku kacau. Di satu sisi, aku harus menyelesaikan urusan kuliahku di Aussie. Namun di satu sisi, aku memikirkan kondisi ibu yang tak sadarkan diri itu. Oke, aku lanjut lagi dulu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Seperti biasanya dan yang udah-udah, aku akan baca cerita-cerita kalian ya, teman-teman yang udah berbagi cerita soal kamu dan ibu kamu. Entah itu cerita yang menyedihkan, membuat penyesalan berat dalam hidup kamu, atau yang bahagia, semuanya akan kita bacain. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah banyak banget nih, lumayan ya, alhamdulillah, ngirim email atau cerita mereka ke email kita. Ini ada cerita satu, aku bacain dulu. Ini dari Chandra. Makasih ya Mas Chandra. Chandra laki kan? Iya benar. Oke, thank you ya Mas Chandra udah kirim ceritanya. Karena sejujurnya kita jarang sih sebenarnya dapat kiriman cerita dari cowok ya gitu, kebanyakan cewek gitu. Dan soalnya kan kalau cowok itu biasanya agak gengsi atau agak susah untuk mengungkapkan apa yang dia rasain di dalam dada dan di pikirannya. Tapi ini Mas Chandra di usianya pun juga masih muda, 28 tahun, mau berbagi cerita tentang Mas Chandra dan ibunya. Oke, langsung aku bacain aja. Oke. Halo tim Rindu Ibu. Setelah aku menonton beberapa video Rindu Ibu, aku pun tertarik dan ingin membagikan ceritaku kepada tim Rindu Ibu. Barangkali ceritaku ini bisa dijadikan pelajaran untuk pendengar Rindu Ibu. Sebelumnya perkenalkan, aku Chandra, usiaku 28 tahun. Lebih muda dari gue nih. Aku adalah anak satu-satunya yang hanya dibesarkan oleh ibuku. Ayahku telah lama meninggal sejak aku kecil. Alhasil ibuku yang harus menggantikan posisi ayah untuk bekerja dan membesarkanku sendiri. Setelah kepergian ayah, ibu tidak ingin menikah lagi. Karena ibu mengaku begitu trauma jika harus kehilangan suami untuk kedua kalinya. Oke, sama sih, entah ini penting atau enggak, tapi menurut aku penting aja untuk berbagi juga ya gitu. Ibu aku juga, papaku kan juga meninggal itu 2018. Dan dia memutuskan untuk kalau bisa sebisa mungkin tidak menikah lagi gitu, karena nggak siap sama kehilangan aja gitu. Yang penting sekarang gue udah ada anak-anak, jadi udah sama anak-anak aja gitu. Dan kita juga anak-anaknya berusaha segimanapun caranya supaya ibu kita tidak kesepian. Oke, aku lanjut lagi. Saat masih kecil, aku melarang ibu untuk menikah lagi. Aku merasa cemburu apabila ibu bertemu dengan teman-teman lakinya. Namun saat besar, aku sadar bahwa ibu memang sepertinya membutuhkan sosok suami yang bisa menemaninya dan mengisi kekosongan harinya. Namun ibu juga tetap tidak mau untuk menikah lagi. Bertahun-tahun aku tinggal bersama ibuku. Ibu selalu bekerja sama dengan nenekku untuk membagi tugas mengurusku. Karena ibu agak kesulitan membagi waktu untuk mengurusku dan pekerjaannya, jadi aku sering dititipkan di rumah nenek. Ibu adalah sosok yang pekerja keras. Hidupnya lebih banyak dihabiskan di kantor dibanding di rumah. Seringkali aku cekcok dengan ibu karena dia terlalu sibuk sampai tidak pernah meluangkan waktu denganku. Ya, aku tahu kerja kerasnya ibu sudah pasti untuk aku. Tapi aku sebagai anak saat itu juga perlu perhatian dia juga. Dan sebagai ibu seharusnya
Beliau tahu tentang perkembangan sekolah anaknya. Kadang tersirat rasa iri hati ketika melihat teman sekolah kerap diantar jemput oleh orang tuanya. Ingin rasanya merasakan hal yang sama dengan yang mereka rasakan. Jadi tuh kayaknya Chandra ini kalau ke sekolah, kalau nggak diantar neneknya ya, atau enggak ya emang jalan kaki sendiri nih. Karena kan dia dititipin di rumah neneknya. Aku lanjut lagi. Meski aku punya kekurangan, namun alhamdulillahnya aku selalu masuk ke dalam sekolah-sekolah favorit pada saat itu. Jadi itulah hal wujud kecil baktiku untuk ibu pada saat itu. Saat aku SMA, kejadian buruk menimpa ibu. Ia terjatuh di tempat ia bekerja dan hal itu membuatnya harus rutin menjalani fisioterapi karena ibu agak kesulitan untuk berjalan. Meski dengan kondisi itu ibu tetap memaksa untuk tetap bekerja dan tidak mendengar permintaanku untuk cuti dulu dari pekerjaannya sampai ia pulih, aku tidak bisa bertindak apapun jika ibu sudah seperti itu. Untunglah kondisi itu tidak berjalan lama, karena ibu mulai ada perkembangan dan kehidupannya membaik selang beberapa hari kemudian. Setelah aku lulus SMA, aku mendapatkan beasiswa di Aussie. Namun beasiswa ini bukanlah hadiah yang baik untuk ibu, namun hadiah yang baik untuk diriku. Ibu tidak setuju jika aku harus berkuliah di luar negeri dan meninggalkan dia sendirian. Aku yakin dan percaya ibu mampu menyekolahkanku di luar negeri. Namun ibu tidak mau dirinya sendirian di rumah. Aku selalu bilang ke ibu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan begitu saja. Karena aku sudah bekerja keras di sekolah untuk mendapatkan beasiswa ini. Lalu aku juga bilang kalau nanti ibu rindu denganku, ibu bisa mendatangi aku ke Aussie. Aku pikir tadinya untuk dapat beasiswa ke luar negeri adalah dengan belajar lebih keras lagi. Namun itu semua salah. Ternyata hal yang sulit adalah mendapatkan izin ibu agar aku bisa kuliah di luar negeri. Mulai dari memohon, mengambil hati ibu, sampai akhirnya banyak perdebatan yang lagi-lagi aku tidak memenangkannya. Namun aku tetap memaksa untuk tetap pergi ke Aussie. Sampai pernah aku mendiamkan ibu di rumah, dan pada saat ibu mencoba berbicara denganku, aku meledak dan kukeluarkan semua perasaanku tentang ibu yang tidak mendukung cita-citaku. Di situ ibu hanya diam dan minta maaf dengan matanya yang serasa menahan air mata. Lalu ibu pun dengan terpaksa memberikan izin dan sederet persyaratan jika aku tetap kekeh kuliah di Aussie. Salah satunya adalah jangan matikan telepon masuk dari ibu. Benar sih, ini adalah hadiah buat mereka yang mendapatkan beasiswa, tapi ini biasanya juga tamparan untuk orang tua ya terutama gitu. Sebenarnya ada beberapa orang tua yang bangga dan senang gitu, yang kayak oh bagus kamu bisa kuliah di luar negeri gitu. Kamu kuliah di luar negeri itu karena beasiswa, it's a good thing. Cuma untuk kondisinya untuk mamanya Chandra ini juga pernah aku alami ya. Berat gitu rasanya karena anak aku satu-satunya, atau mungkin aku nggak bisa nih kalau nggak ada anak aku sama siapa nanti ngobrolnya sama siapa, aku udah nggak ada suami. Itu berat banget karena ibuku di 1 tahun pertama waktu papaku baru meninggal ya, selama 1 tahun itu aku tuh berat banget untuk pergi keluar rumah. Kenapa? Karena aku nggak tega gitu ninggalin ibuku sendirian di rumah. Satu sisi gue pengen nongkrong, tapi kalau gue nongkrong kalau nggak ngajak ibu tuh kayaknya bersalah banget gitu. Gue enak-enakan nongkrong, ngopi sama teman-teman, makan, tapi ibuku di rumah sendirian dan mungkin di kamar gitu. Apalagi tipe ibuku yang penakut nih, di rumah sendiri aja takut. Dia bener-bener nggak akan keluar kamar sampai jam berapapun kalau anaknya belum pulang.
Jadi kalau misalnya aku pergi dari jam 10 pagi baru pulang jam 1 malam, ya dia abis maghrib tuh udah dia gak akan keluar kamar gitu. Jadi dia gak akan makan, dia gak akan minum, dia berusaha nahan lapar gitu karena ketakutan. Dan dia pengen tuh anak-anaknya di rumah atau ada satu yang di rumah gitu. Jadi aku juga kadang kalau misalnya pergi pulangnya telat gitu ya karena kerja gitu, ya dia nelfon biasanya, ibu tuh nelfon nanya, kamu di mana Nisa gitu. Aku bilang, ya ini lagi di jalan pulang, ya udah gitu. Paling enggak benar, syaratnya adalah jangan pernah matiin telepon atau ngedecline telepon deh gitu, atau jangan sampai telepon dari ibu nggak angkat gitu. Karena di dalam kondisi seperti itu yang dia punya tuh cuma kita doang. Jadi sebisa mungkin angkat telepon dari ibu dalam kondisi kamu seribet apapun gitu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan kan gitu. Dan itu udah aku pegang teguh banget. Pokoknya setiap nyokap gue telepon itu harus gue angkat, mau gue lagi kerja kayak mau gue lagi meeting atau apa, angkat dulu, abis itu bilang lagi meeting sebentar ya, matiin gitu. Paling enggak beliau tahu dulu gitu, karena daripada jadi kecewa atau nyesel di kemudian hari ya, mendingan nggak gitu dulu. Oke, aku lanjut lagi. Saat aku jauh dari ibu, aku masih menjadi anak ibu yang selalu dipantaunya melalui video call. Tidak terasa aku memasuki tahun kedua kuliah di Aussie. Dan ibu mengadu kepadaku bahwa sakitnya itu kambuh lagi dan harus lebih rutin lagi menjalankan fisioterapi, dan kemungkinan terburuk adalah tindakan operasi. Aku hanya menyemangati ibu agar ibu cepat sehat. Karena aku percaya bahwa ibu pasti akan melewati rasa sakitnya itu seperti pada saat pertama kali ibu sakit. Sebagai anak yang usianya belum matang, pada saat itu aku beberapa kali sering lupa untuk video call ibu meski sekadar menanyakan kabarnya. Karena aku sedang disibukkan urusan perkuliahan dan tidak sempat untuk mengabari sama sekali. Nah, ini yang kayak aku bilang tadi gitu. Ya memang ada masa-masanya kayak mau nelfon terus nggak jadi gitu, atau aduh nggak sempet nelfon nih gitu. Aduh nggak sempet, teleponnya nggak sempet keangkat nih gitu. Terus kita entarin nanti aja deh teleponnya nanti malam gitu. Ya pilihan kalian ya. Tapi kalau aku sih sebisa mungkin jangan sampai lewat dari sejam deh gitu. Kalau bisa dalam waktu 1 jam kita udah telepon balik. Aku sih udah telepon balik. Karena mau tahu aja gitu sebenarnya apa yang terjadi, siapa yang lagi dia alami, dan dia mau nanya apa gitu. Biar dia nggak merasa sendirian juga gitu. Kan senang kan telepon anak ngobrol gitu. Dan mungkin kalau kita belum merasa aja kali ya. Oke, aku lanjut lagi. 6 bulan berjalan setelah mendapat kabar kalau ibu sakit lagi, aku bersiap untuk menjalani ujian dan tiba-tiba ibu menyuruhku pulang karena ibu akan melakukan operasi pada tulang ekornya. Oh, ini operasi tulang ekor berat sih. Operasi bisa dibilang operasi besar ya. Tapi correct me if I'm wrong. Oke. Namun aku belum bisa pulang karena masih harus menyelesaikan urusan kuliahku di sini yang tidak mungkin aku tinggalkan. Aku bilang aku pasti akan mendoakan ibu dari jauh. Di hari H, ibu melakukan operasi berbarengan dengan hari di mana aku ujian, dan tanteku menelepon berkali-kali tetapi tidak sempat aku angkat karena sedang dalam ujian. Setelah ujian, aku menelepon balik ke tanteku dan dia memberi kabar kalau ibu tidak sadarkan diri setelah menjalani operasi. Perasaan dan pikiranku kacau. Di satu sisi aku harus menyelesaikan urusan kuliahku di Aussie, namun di satu sisi aku memikirkan kondisi ibu yang tak sadarkan diri itu. Oke, aku lanjut lagi dulu. Tidak berselang lama, untungnya urusan kuliahku bisa lebih cepat selesai dari perhitungan sebelumnya. Aku pun langsung bergegas dengan perasaan yang tidak mengenakan. Aku pulang ke Jakarta untuk segera menemui ibu. Oh, berarti dia pulang hari itu juga tuh. Urusan kuliahnya selesai, langsung ngambil flight. Hari itu juga pulang.
Sialnya, di perjalanan ke Jakarta, tanteku mengabari aku sekali lagi, namun aku tidak bisa dihubungi karena sedang dalam pesawat menuju Jakarta. Oke. Sesampainya di Jakarta, aku tahu bahwa tante beberapa kali mencoba menelponku, dan saat ku coba menanyakan kondisi ibu, pecah tangis sudah tidak karuan, dan tanteku mengatakan bahwa ibu telah mengembuskan napas terakhirnya. Mendengar kabar itu, seluruh badanku serasa mati rasa, sesak di dada, dan air mataku tidak bisa tertampung. Seketika aku menyesal karena tidak mendengarkan ibu untuk tidak berkuliah di luar negeri. Perasaan menyalahkan diri sendiri terus berkutat di kepalaku. Seharusnya aku berkuliah di Jakarta saja agar selalu bisa menemani ibu melawan sakitnya. Rasa penyesalan ini belum bisa aku maafkan. Aku benci diriku yang egois. Untuk apa lagi aku melanjutkan kuliahku di luar negeri ketika ibu sudah tidak bisa menyaksikan kesuksesanku. Selang beberapa waktu aku cuti dari kuliah untuk menenangkan diri, dan perlahan aku sadar kalau pasti ibu dan ayah sudah bertemu di atas sana. Membayangkan ibu dan ayah sudah bersama di sana membuat hatiku lebih tenang. Semoga mereka berdua bangga memiliki anak sepertiku. Dan maafkan aku ya Bu, aku belum bisa menjadi anak yang berbakti kepadamu hingga napas terakhirmu. Terima kasih Ibu. Oke, Chandra, thank you so much ya udah ngirimin cerita ini ke kami. Kami appreciate banget kamu sudah mau berbagi cerita ini. Tapi gini Chandra, kamu gak boleh menyesal karena udah mengambil keputusan untuk kuliah di luar negeri. Karena itu adalah keputusan yang baik kok gitu. Kecuali ya kalau misalkan aku memilih untuk di Aussie aja deh, aku mau tinggal di sana aja, aku mau main aja di sana, nggak ngapa-ngapain. Ya nggak juga. Kalau kamu mau melakukan apapun kan pasti ya ada tujuannya lah mau ngapain. Nah ini kan tujuan kamu baik, ya kan? Kamu menuntut ilmu dan ini untuk pendidikan, untuk kuliah di Aussie gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas keputusan kamu yang satu ini. Karena ini adalah hal yang membanggakan dan pasti ibu juga memang pada awalnya nggak ngasih izin, tapi di dalam hati bangga juga loh anak gue dapat beasiswa di luar negeri gitu. Karena nggak semua anak seberuntung itu. Kalau misalnya semua anak beruntung ya kuliahnya di luar negeri semua gitu. Jadi sekali lagi jangan pernah menyesali keputusan itu, karena ini adalah keputusan untuk diri kamu sendiri dan ini baik gitu. Dan memang semua keputusan yang kita ambil pasti ada risikonya, besar maupun kecil. Risikonya di sini adalah kalau ada apa-apa di Jakarta dan kamu di Aussie, akan jauh lebih lama tuh waktunya gitu untuk pulang. Belum lagi masalah flight yang delay, terus administrasi dan lain-lain, izin kampusnya juga susah gitu. Dan ini pernah jadi salah satu pertimbangan aku. Jadi habis papa aku meninggal dalam 1 tahun yang aku ceritain tadi, yang aku susah untuk nongkrong dan memilih untuk di rumah terus karena aku gak mau ibuku sendirian, itu aku dapat tawaran untuk kerja di Singapura. Ya, jadi bukan aku yang apply, aku yang ditawarin gitu dari sana. Dan emang ceritanya kita udah pernah kerja bareng lah sebelumnya untuk satu project. Dan dia bilang dia mau aku untuk jadi karyawan tetap di sana gitu. Jujur, itu pekerjaan yang tidak biasa. Maksudnya itu pekerjaan yang gak semua orang bisa dapat. Dan aku merasa beruntung sekali ditawarin kerjaan itu karena kerjanya fun dan kerjanya tuh di kayak amusement park gitulah gitu. Jadi kayak wah seneng banget sih gitu. Tapi resikonya adalah ibuku sendirian dan kalau ada apa-apa di Jakarta akan butuh waktu lebih lama gitu. Oke, kalau kita bisa dapat flight hari itu juga. Kalau ternyata nggak bisa, kalau ternyata kita dapat berita yang nggak mengenakan hati jam 12 malam, kita harus cari flight jam 12 malam juga, ada apa enggak? Paling nggak kan paling pagi kan gitu.
Dan banyak juga kasus-kasus lain kayak aku juga pernah punya temen, bukan pernah punya temen tapi aku punya temen, kesannya kayak berantem ya. Dia kuliah dan kerja di Switzerland, dan pas ibunya meninggal dia lagi flight dari Swiss ke Jakarta dan ternyata udah meninggal di jalan pas dia lah dalam perjalanan, dan akhirnya mamanya dikuburin dan dia nggak lihat, dan dia nggak nganter, dia nggak bisa nganterin, dia nggak bisa nemenin, dia nggak bisa ngeliat muka ibunya untuk yang terakhir kali gitu. Dan ya itu risiko yang memang harus diambil sama orang-orang yang tinggal atau punya urusan pekerjaan atau sekolah dan lain-lain lah di luar negeri gitu. Dan ya mereka yang memilih jalan itu pasti sudah tahu resikonya itu seperti apa dan harusnya sih bisa terima ya. Dan jangan pernah jadiin itu penyesalan, karena itu adalah keputusan kamu dari awal. Jangan pernah menyesali apa yang telah kalian putuskan gitu, karena toh untuk beberapa tahun kemudian itu akan memberikan efek yang positif untuk diri kamu dan lingkungan kamu juga tentunya gitu. Jadi selalu percaya aja di situ. Aku yakin mama kamu pasti bangga banget gitu, dan kamu juga nggak ngangkat telepon tante kamu juga bukan karena alasan kan, bukan karena kamu main atau bukan karena kamu bodoh amat, tapi karena kamu memang ujian dan kamu memang sedang in flight gitu. Dan aku harap semoga amal ibadah mama diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, terutama untuk kamu ya Chandra gitu. Tetap semangat untuk berkarir sampai terus gitu, dan jangan pernah putus doa kamu sama mama. Sekali lagi thank you banget udah ngirimin cerita kamu ke kami, sudah berbagi dengan kami. Dan buat teman-teman yang pengen ngirimin cerita juga, cerita yang sedih, cerita yang mengecewakan, cerita yang bikin marah, cerita yang bikin happy banget sama ibu kalian, bisa kirim ke email kami di sini. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Chandra, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.